itu untuk BPJS gratis itu ada tidak? Benar yang menerima bantuan iuran. Eh, itu Kamil kalau misalnya masuk rumah sakit, apakah pelayanannya sama atau beda? Atau sesuai dengan kelasnya begitu? Atau seperti apa? Jadi Halo Sobat JKN, kembali lagi di Ngobras, Ngobrol Asik dan Santai. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis kepesertaan JKN beserta besaran iurannya. Untuk itu, di sini kami sudah mendatangkan tamu yang spesial, yang ahli dalam soal jenis-jenis kepesertaan. Mungkin teman-teman sudah sering lihat apabila datang berkunjung ke kantor cabang Bau-Bau. Ini dia Kak Amil ya. Untuk Kak Amil, kerjanya di BPJS Kesehatan sebagai apa? halo Sobat JKN, perkenalkan, saya Amelia Lestari, ini di kantor cabang bertugas sebagai staf edukasi dan penanganan pengaduan, di mana bagiannya itu bagian mutu layanan kepesertaan. Kalau misalkan Sobat JKN pernah ke kantor cabang kami, itu pasti bertemu saya di frontliner depan. Oh, jadi Kak Amil sebagai frontliner ya, yang melayani peserta JKN. Dan itu merupakan garda terdepan ya, kalau frontliner garda terdepan dari BPJS Kesehatan. Oke, berbicara tentang kepesertaan JKN nih Kak Amil, banyak sih yang bertanya apa bedanya sih JKN sama BPJS? Karena saya juga sempat ditanya dulu, sebenarnya BPJS itu apa, JKN itu apa? Apakah beda begitu? Apakah BPJS ada peserta tersendirinya dan JKN juga punya peserta tersendiri begitu? Bagaimana Kak Amel? Baik, jadi begini ya Kak Zaid, untuk terkait dengan peserta itu sebetulnya penamaannya saja yang berbeda. Tapi peserta BPJS dan peserta JKN itu sama-sama. Oh, sama ya. Jadi bedanya adalah BPJS Kesehatan adalah badan penyelenggaranya. Jadi Oh. badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah. Ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional. Nah, di sini sudah bisa ditangkap bahwa BPJS Kesehatan adalah badan penyelenggaranya, tapi kalau programnya itu jaminan kesehatan nasional. Nah, untuk Sobat JKN ini jangan salah-salah nih, peserta BPJS Kesehatan, peserta JKN itu sama-sama, jadi beda dalam penamaannya saja. Oh ya, jadi ingat teman-teman, BPJS dan JKN itu untuk kepesertaannya ya sama. Tapi untuk BPJS itu badan yang menyelenggarakannya dan JKN itu produknya atau mungkin programnya begitu. Oke, terima kasih Amel. Kemudian Kamel, kan jenis-jenis kepesertaan JKN itu ada banyak ya. Bisa dijelaskan mungkin secara singkatnya seperti apa Kamel supaya teman-teman di sini bisa mengerti bahwa peserta JKN ini ternyata ada yang peserta seperti ini, ada peserta begini begitu. Jadi untuk jenis pesertanya sendiri ini tuh dibagi dua segmen besar. Segmen ini adalah jenis peserta. Jadi kalau ke kantor cabang, itu para peserta pasti ditanya, Ibu, Bapak ini segmen kepesertaannya apa? Nah, Sobat JKN yang belum tahu segmen itu jenis peserta. Ya, jadi jenis peserta itu dibagi dua klasifikasi segmen besar. Yang pertama adalah peserta PBIJK atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, di mana itu merupakan para peserta yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat. Oh, PBIJK ya? PBIJK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Yang kedua adalah non-PBIJK atau bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Di mana ini juga dibagi-bagi lagi nih Kak Zaid. Ada dua lagi nih, ada PPU, yaitu pekerja penerima upah, di mana setiap masyarakat yang bekerja di badan usaha, instansi atau lain-lain dan mendapatkan gaji atau upah setiap bulannya, nah ini masuk ke segmen PPU, pekerja penerima upah. Contohnya pejabat negara, lalu pimpinan dan anggota DPRD, lalu ASN, PNS P3K, TNI Polri, pegawai swasta, BUMN, BUMD, KP Desa, dan lainnya. Wah. Nah, yang kedua adalah PBPU, pekerja bukan penerima upah atau bukan pekerja, jadi PBPU atau BP.
PBPU atau BP ini dibagi lagi. Jadi ada PBPU perseorangan atau yang dikenal oleh Sobat JKN ini peserta mandiri. Oh, peserta Dan mandiri. satu lagi PBPU BP Pemda atau yang dibayarkan peserta-peserta yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah daerah sesuai dengan domisili kartu keluarga. Jadi semisal nih di Kota Bau-Bau, berarti nanti yang dibayarkannya pemerintah Kota Bau-Bau. Kalau Sobat JKN asing dengan istilah PBPU BP Pemda, mungkin kenalnya dengan istilah Jamkesda. Oh, Jamkesda. Jamkesda itu PBPU BP Pemda. Oh iya. Wah, ternyata banyak ya teman-teman. Kemudian Kak Amel, untuk besaran iurannya itu masing-masing ini sama atau beda-beda atau bagaimana, Kak Amel? Jadi kalau untuk iuran ini tentu saja berbeda. Oh, iya. Nah, kalau semisal untuk segmen yang PBIJK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, mungkin ini kalau masyarakat bilangnya BPJS Kesehatan yang gratis, yang tidak bayar. Padahal setiap bulannya ini pemerintah pusat membayarkan sebanyak 42.000 kepada BPJS Kesehatan setiap bulan per peserta. Jadi Kak Amel, itu untuk BPJS gratis itu ada tidak sebenarnya? Ada, jadi BPJS gratis itu masyarakat bilangnya BPJS gratis, tapi kami menamakannya PBI, penerima bantuan iuran, di mana yang tadi PBI ini ada dua, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat sebesar 42.000 setiap bulan per peserta, juga ada yang dibayarkan sama pemerintah daerah dengan iuran yang sama, dibayarkannya 42.000 juga. Nah, dan juga ada yang tadi non PBIJK. Non PBIJK kan ada macam-macam ya Kak Zaid. Iya, ada yang banyak sekali tadi. ada yang mandiri dan lainnya. Nah, kalau untuk PPU sendiri ini besarannya itu iuran yang dibayarkan setiap bulan berbeda dengan peserta mandiri. Kalau untuk PPU dia iurannya itu 5%. Oh, 5%. Iya, Itu 5% dari apa? 5% dari gaji. Oh, 5% dari gaji. Oh iya. Contohnya untuk pegawai swasta, semisal ini kan iurannya 5% ya Kak Zaid, tapi dibagi lagi nih iurannya 1% dari gaji yang diterima setiap bulan dan 4% dibayarkan oleh satuan kerja atau badan usaha tempat Sobat JKN pekerja. Jadi 5% itu tidak semua dipotong dari gaji ya? Hanya 1% saja yang dipotong dari gaji kita. Jadi 5%. Jadi mohon dicek ya Sobat JKN untuk iurannya itu memang 5%, tapi yang dipotong dari gaji setiap bulan nih hanya 1%. 4%-nya dibayarkan oleh tempat kerjanya. Wah, berarti itu sudah tergolong murah tuh kan kayaknya. Jadi kalau semisal nih tadi kan PPU ada banyak ya, ada ASN, TNI Polri dan lain-lainnya. Jadi itu sama besarannya untuk PPU sama semuanya, 5%, 1% dibayar dipotong dari gaji setiap bulan dan 4% oleh satuan kerja, badan usaha atau instansi tempat bekerjanya. Oh iya. Berarti itu 5% ya, tidak membedakan antara yang badan usaha ataupun yang dari instansi pemerintah, tetap 5% ya. Dan yang dipotong dari gaji mereka itu 1%. Nah, 4%-nya itu dari instansi pemerintah itu atau dari badan usahanya begitu. Wah, teman-teman. Itu ternyata terkait dengan Kemudian Kak Amel, apa bedanya dengan BPJS Mandiri begitu? Kalau BPJS Mandiri ini BPJS yang berbayar setiap bulannya sesuai dengan kesanggupannya peserta. Untuk peserta mandiri dia ada 3 kelas nih Kak Zaid. Ada 3 kelas. Ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, di mana besaran iurannya ini kelas 1 150.000 per bulan, kelas 2 100.000 per bulan dan kelas 3 35.000 per bulan. Tapi kalau untuk terkait dengan peserta mandiri ini proses perubahan kelas rawatnya, semisal nih peserta JKN pilihnya kelas 1, lalu nanti mau pindah ke kelas 2 atau ke kelas 3 itu bisa, tapi menunggu dulu 1 tahun. Jadi tidak serta-merta pada saat pilih kelas 1 itu harus umur hidup kelas 1 ya. Jadi setiap 1 tahun sekali bisa diubah kelas rawat. Hanya 1 tahun sekali? 1 tahun sekali. Oh ya, ternyata tadi mandiri ada 3 kelas ya Kak Amel, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Terus kalau untuk yang tadi ya Kak Amel, yang PPU dan PBIJK itu bagaimana kelasnya Kak Amel? Apakah ada juga kelas 1, 2, 3 atau seperti apa? Oh, ada juga. Oh ya. Jadi kalau untuk PBI, penerima bantuan iuran, baik yang PBIJK atau PBPU BP Pemda, ini kelasnya kelas 3 Kak Zaid. Oh, kelas 3. Iya, kelasnya kelas 3. Tidak bisa naik ke kelas 2 gitu? Tidak bisa. Jadi kelasnya tetap di kelas 3. Nah, kalau untuk PPU itu kelasnya berdasarkan dengan gaji atau golongan. Jadi PPU ini ada 2 lagi nih. Ada PPU penyelenggara negara
ada PPU Badan Usaha. Oh iya iya. Nah, iya. kalau PPU Badan Usaha dia itu ditentukan dari batas gajinya. Jadi kami ada batasnya itu 4 juta. Di 4 mana juta. kalau jadi kalau misalkan gajinya itu di atas 4 juta, dia kelasnya kelas 1. Tapi kalau di bawah 4 juta, kelasnya kelas 2. Oh, gitu ya. Nah, kalau PPU penyelenggara negara nih, seperti ASN, TNI, Polri, dia dibedakan dengan golongannya. Jadi kalau ASN kan ada golongannya Kak Zaid, ada golongan 1, golongan 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau untuk golongan 1 dan 2, dia ini masuknya kelasnya kelas 2. Oh, golongan 1 dan 2 kelas 2. Kalau golongan 3 dan 4 ini masuknya kelas 1. Seperti itu. Tapi kalau Polri atau TNI dia menyesuaikan golongannya ya. Jadi begitu ya teman-teman untuk PPU ya tadi pekerja dari pemerintah, dan ada juga pekerja yang bukan pemerintah itu dari badan usaha. Kemudian itu kalau dari yang bukan pemerintah ya, yang tidak terpaku sama golongan, itu berarti dia dari itu batasnya itu 4 juta ya. Kalau 4 juta ke atas itu masuk kelas 1, kemudian kalau di bawah 4 juta ke bawah berarti dia masuk kelas 2 gitu. Terus bagaimana dengan P3K, Kamil? Kan P3K tidak ada golongan-golongannya ya? Oh, iya. Atau ada juga? Atau seperti apa dia sistemnya P3K ini? Kalau sistem sampai dengan saat ini Kak Zaid, P3K ini sama dengan yang batas gaji 4 juta. Oh, dia pakai itu ya? Sampai sekarang. Iya. Jadi sampai saat ini itu kami masih memperlakukan yang sama dengan yang tadi ada batas gajinya 4 juta. Jadi nanti kalau semisal gajinya termasuk tunjangan-tunjangannya nih menyesuaikan gajinya di atas 4 juta, bukan tidak mungkin nanti kelasnya menyesuaikan kelas 1. Kayak gitu. Jadi gitu tetap melihat dari gaji dan tunjangan tetapnya. Kemudian Kamil, kan itu tadi BPJS kan ada banyak ya segmen kepesertaannya, ada yang pekerja, kemudian ada juga bukan pekerja, dan ada juga yang penerima bantuan iuran. Itu Kamil kalau misalnya masuk rumah sakit, apakah pelayanannya sama atau beda? Atau sesuai dengan kelasnya begitu? Atau seperti apa? Jadi kalau untuk kelas rawat ini ya Kak Zaid, itu pembedanya hanya di kamar rawat inap. Oh, hanya di kamar rawat inap saja. Kelas rawat itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu pembedanya hanya di kamar rawat inap. Tapi kalau untuk segi pelayanan di FKTP atau di rumah sakit FKRTL ataupun penerimaan obat atau obat yang diberikan itu tidak ada bedanya. Oh, tidak ada perbedaan ya? Iya, walaupun pesertanya semisal peserta kelas 3, itu tidak akan dibedakan obat yang diterima atau pelayanan yang diberikan oleh pihak FKTP atau FKRTL nih. Yang berbeda itu hanya apabila dirawat inap di rumah sakit, itu ada pembedanya antara kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi semua dari segi pelayanan sama ya Kamil. Yang membedakan itu hanya ruang rawat inapnya nanti di rumah sakit, seperti itu. Jadi Kamil, untuk terkait dengan kanal-kanal pembayarannya ya, ini mungkin terkait dengan BPJS Mandiri yang bayar sendiri gitu. Untuk yang Mandiri ini itu tempat membayarnya di mana saja Kamil? Karena banyak teman-teman saya ini yang bertanya untuk membayar BPJS itu kayaknya harus di bank saja begitu. Jadi mereka berbondong-bondong ke bank, tapi tidak tahu dengan kanal-kanal yang lainnya. Karena saya dengar juga kan ada banyak ya kanal-kanal pembayaran BPJS Kesehatan. Mungkin bisa penjelasannya Kamil. Betul sekali Kak Zaid. Jadi kalau untuk peserta mandiri, peserta PBPU, ini untuk pembayaran tidak harus ke bank. Jadi kami itu ada sampai saat ini ada 900.000 lebih kanal pembayaran. Wah, 900.000 lebih. Banyak sekali. Di antaranya itu bank, memang betul di bank swasta, BUMN atau daerah, lalu jaringan retail, jaringan gerai tradisional hingga e-commerce. Jadi nih kalau Kak Zaid mau bayar nih teman-temannya tidak mesti ke teller bank atau semisal langsung ke banknya lewat m-banking atau lewat yang tadi saya sebutkan itu bisa. Jadi kami kanalnya tidak terbatas hanya pada bank saja. Oh, berarti ada banyak ya, ada 900.000 lebih. Sama di kantor pos juga ya Kamil ya? Kantor pos juga bisa. Oh ya, ternyata itu teman-teman ada banyak sekali, ada 900.000 lebih kanal pembayaran untuk BPJS Kesehatan. Oh Kamil, saya juga pernah dengar nih Kamil, ada masyarakat begitu yang bertanya ke saya, ini Kak Zaid bagaimana ini, kenapa saya berobat ke rumah sakit itu ada denda layanannya, ini bagaimana Kamil ini kalau ini, dan dia itu peserta mandiri kalau nggak salah, bagaimana mungkin bisa penjelasannya Kamil? Iya, jadi Kak Zaid ini ya
Untuk sobat JKN nih yang terdaftar bukan hanya peserta mandiri. Oh, bukan hanya peserta Iya, mandiri. jadi kalau setiap peserta JKN ini yang menunggak, istilahnya lupa atau telat melakukan pembayaran iuran di bulan berjalan, maka pertanggal 1 bulan berikutnya dia akan dinonaktifkan sementara. Jadi BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan karena kan dinonaktifkan ya statusnya, jadi tidak bisa digunakan. Nah, kalau peserta JKN ini mau menggunakan lagi BPJS Kesehatannya harus dibayarkan iuran tagihannya. Semisal contohnya nih, Kak Zaid bulan Januari ini lupa membayarkan iuran, nanti dibayarkannya di bulan Februarinya. Maka total tagihan yang harus dibayarkan dari bulan Januari sampai bulan Februari. Setelah dilakukan pembayaran, nanti statusnya akan aktif kembali. Nah, pada saat sudah aktif kembali seperti ini, maka muncullah denda layanan. Jadi denda layanan itu tidak dibayarkan berbarengan dengan tagihannya, Kak Zaid. Jadi denda layanan ini berbeda. Denda layanan ini berlaku apabila dirawat inap saja di rumah sakit. Oh, itu berarti hanya berlaku rawat inap ya? Jadi disebutnya masa denda RITL atau masa denda rawat inap tingkat lanjutan. Kalau misalnya rawat jalan rumah sakit atau rawat di puskesmas atau FKTP itu tidak dikenakan. Oh iya. Jadi hanya masa denda RITL saja. Dan masa dendanya ini cukup panjang nih Kak Zaid. Jadi 45 hari sejak 45 hari. 45 hari sejak dilakukan pembayaran. Jadi memang dicek nih peserta JKN atau sobat JKN terkait dengan iurannya, apalagi peserta mandiri yang dimana kan kalau untuk peserta mandiri dibayarkan setiap bulannya mandiri ya, secara pribadi. Jadi silakan dicek apakah memang iurannya sudah dilakukan pembayaran di bulan berjalan tersebut sehingga nanti tidak akan dikenakan masa denda RITL ini. Dan masa denda ini yang tadi berlakunya 45 hari. Untuk besarannya juga lumayan nih Kak Zaid ya. Untuk besaran dendanya itu 5% dikalikan jumlah bulan tertunggak dikalikan biaya paket inasibijis. Wah, berarti dengan biaya pelayanan di rumah sakit ya? Iya. Jadi paket inasibijis atau paket Indonesian Cash Based Group tadi. Gitu ya Kamel. Wah, ternyata itu tadi ya teman-teman. Berarti ini hanya berlaku untuk yang menunggak saja ya? Yang menunggak. Kalau boleh tahu Kamel itu dalam 1 bulan itu batas waktu pembayarannya untuk bulan berjalannya itu sampai tanggal berapa ya Kamel? Kalau untuk iuran, ini Sobat JKN membayarkan, itu silakan melakukan pembayaran mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulannya. Oh, sampai tanggal 10. Kalau lewat dari tanggal 10 itu berarti sudah termasuk tunggakan ya Kamel? Atau langsung dinonaktifkan? Kalau dari tanggal 10 itu sebetulnya masih bisa. Tapi jangan sampai lewat bulan berjalan nih. Jadi semisal ini bulan Februari. Bulan Februarinya lupa, nanti tanggal 1 Maret baru dibayarkan. Nah, ini statusnya harus sudah bayar 2 bulan tadi. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10, tapi bukan berarti kalau tidak bayar tanggal 10 langsung dinonaktifkan. Jadi kalau setiap peserta JKN yang tidak melakukan pembayaran sampai akhir bulan berjalan, nanti di tanggal 1 bulan berikutnya status kepesertaannya akan dinonaktifkan sementara. Wah. Jadi begitu ya Kak Amel terkait dengan iuran. Bahaya juga nih kalau misalnya kita lupa membayar iuran begitu ya Kamil. Kira-kira ada tidak caranya supaya tidak perlu lagi begitu harus membayar ke bank lagi, cek lagi, tunggakan dan sebagainya? Ada cara yang langsung otomatis begitu terpotong, Kamil? Kalau untuk peserta mandiri ini saya sarankan untuk terdaftar auto debit. Oh, auto debit. Bisa ya auto debit ya? Auto debit bisa Kak Zaid. Jadi untuk pendaftaran sendiri itu bisa ke bank terkaitnya. Atau kalau ada aplikasi mobile JKN-nya nih, bisa lewat aplikasi mobile JKN-nya saja. Oh, auto debit bisa lewat aplikasi mobile JKN. Dan itu lebih mudah. Atau kami juga ada website resmi BPJS Kesehatan, itu bisa untuk pendaftaran auto debit. Jadi silakan dipilih nih untuk peserta mandiri ini agar iurannya ini tidak lupa-lupa ya. Jadi kan biasanya kalau semisal banyak yang harus perlu diurusi setiap bulannya sehingga lupa membayarkan iuran. Nah, ini bisa menjadi solusi untuk didaftarkannya auto debit. Jadi setiap bulannya dipotong dari rekening yang didaftarkan oleh peserta JKN-nya. Oh ya, gitu ya teman-teman. Jadi jika bagi teman-teman yang tidak pengen begitu tiba-tiba kartu BPJS-nya dinonaktifkan, ini khusus untuk yang daftar mandiri ya, BPJS Kesehatan Mandiri, itu bisa mendaftar auto debit dan itu sudah terpotong ya setiap bulannya ya Kamel. Jadi tidak perlu lagi repot-repot untuk membayarkan kembali di setiap bulan berjalannya. Kamel, ada tadi banyak ya terkait dengan jenis-jenis kepesertaan, kemudian dan besaran iurannya juga.
Kemudian ada juga kita sudah bahas terkait dengan tunggakan dan lain-lain. Eh, untuk cara mengetahuinya itu seperti apa Kak Amel? Karena masih banyak kayaknya masyarakat di sini yang belum tahu begitu apakah dia punya BPJS, kemudian apakah dia itu kartu BPJS-nya aktif, dia segmennya apa, kemudian apakah ada tunggakannya dan lain-lainnya. Mungkin bisa pencerahannya Kak Amel supaya kami jadi tahu gitu. Nah, Sobat JKN, jadi kalau untuk pengecekan status kepesertaan, jadi di sini pesertanya belum tahu nih apakah sudah terdaftar atau belum, jenis pesertanya jenis peserta apa. Untuk terkait dengan hal itu, ini mudah sekali. Selain ke kantor cabang, ini untuk pengecekan bisa juga di kantor cabang ya. Tapi selain kantor cabang, kami ada kanal layanan lainnya yang bisa diakses oleh peserta, di mana kanal layanannya non tatap muka. Yang pertama itu ada Pandawa. Pandawa ini sering banget nih didengar ya. Pandawa ini pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Untuk nomornya di 08118 165 165. Di Pandawa ini banyak fitur yang bisa diakses Kak Zaid. Selain pengecekan, untuk pengecekan status kepesertaan, pengecekan iuran itu bisa melalui Pandawa. Nah, untuk proses perubahan data dan lainnya atau pengaduan juga bisa melalui Pandawa ini. Bisa mengadu bisa. juga. Betul. Lalu yang kedua ada aplikasi mobile JKN. Jadi aplikasi yang dapat di-download di Play Store atau App Store untuk aplikasi mobile JKN-nya. Yang tadi kita sudah sebut ya Kak Amel ya. Lalu yang ketiga ada care center di 165. Jadi, care center 165. Betul, jadi Sobat JKN bisa menghubungi care center BPJS Kesehatan juga di 165. Jadi ada 3 ya Kak Amel untuk non tatap mukanya. Ada Pandawa, kemudian aplikasi mobile JKN, dan care center 165. Kak Amel. Kemudian Kak Amel, terakhir nih Kak Amel, adakah itu sarannya begitu untuk kami peserta JKN supaya kami bisa memanfaatkan program ini secara optimal begitu Kak Amel? Jadi saran-sarannya yang pertama, karena kami itu informasikan terkait dengan jenis peserta. Jadi untuk Sobat JKN di sana pastikan untuk terdaftar di jenis peserta yang sesuai. Jadi semisal peserta Sobat JKN ini terdaftar atau bekerja di badan usaha atau bekerja di instansi, pastikan memang sudah didaftarkan nih sama tempat bekerjanya. Sehingga apabila masih terdaftar segmen lainnya, segmen mandiri semisal atau segmen yang PBI, penerima bantuan iuran, agar bisa diinputkan oleh satuan kerja atau badan usaha sehingga diinputkan menjadi segmen PPU atau pekerja penerima upah. Betul. Lalu ada lagi nih untuk peserta mandiri, ini mohon dijaga iurannya karena kan tadi kami juga bahas terkait dengan masa denda ya. Betul. Jadi kalau misalkan untuk iurannya, kalau peserta JKN ini masih terdaftar manual dibayarkan setiap bulannya, mohon dijaga iurannya. Tapi saran saya silakan didaftarkan auto debit, program auto debit itu tadi bisa melalui aplikasi mobile JKN, bisa melalui kanal bank terkait atau website resmi BPJS Kesehatan. Itu tadi teman-teman. Jadi mau tunggu apa lagi teman-teman? Segera cek kepesertaan JKN-nya. Apabila tidak terdaftar sebagai peserta JKN, segera mendaftar sebagai peserta JKN karena itu sangat banyak sekali manfaatnya teman-teman. Saya sendiri sudah merasakannya. Bagaimana program JKN itu sangat membantu sekali ketika saya ingin mengakses layanan kesehatan. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan kami terkait dengan jenis-jenis kepesertaan JKN dan juga besaran iurannya. Jangan lupa pantengin terus video kami, like, subscribe, and share videonya. Bye-bye!